Begitu habis didengar bahwa tas guntur yang ngambil, itu kan orang-orang Pak belum ada yang bergerak Pak. Airnya masih dia pegang begini semua, kan masih istilahnya untuk diminum itu. Langsung ditumpah semua airnya. Ini Ustaz maling. Seperti gimana Pak ya, kayak bingung dan tapi tenang gitu loh Pak. Iya, cuma istrinya aja sepertinya seperti apa gitu loh Pak, gelisah gitu kan. Kalau beliaunya sendiri sih ya, santai tenang, cuma ya, agak gimana gitu. Saya nunggu dari Pak Haji aja. Kalau misalnya Pak Haji memang mau ngelanjutin ya kita amankan beliau gitu kan. Tapi Pak Haji rupanya udah mungkin banyak pertimbangan kan Pak, pertimbangan apa akhirnya dari Pak Haji ya boleh berangkat Pak. Tuh. Kisruh praktek pengobatan ala Guntur Bumi kian menggulirkan babak dan kejutan baru setelah bermunculan sejumlah orang yang mengaku korban penipuan hingga penganiayaan yang diduga dilakukan UGB. Kali ini sebuah kesaksian tentang masa lalu UGB justru datang dari mantan pasiennya yang berasal dari Kalimantan bernama Yusyana Hakim dan Abdul Hakim Rauf yang mengejutkan. Selain membeberkan bukti-bukti kerugian materi yang ditaksir miliaran rupiah, istri pengusaha tambang batubara itu juga membeberkan dugaan aksi pencurian emas seberat 200 gram yang diduga dilakukan oleh Guntur Bumi. Ironisnya, peristiwa yang terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur di tahun 2012 lalu kabarnya terekam oleh kamera tersembunyi CCTV. Peristiwa berawal saat pasangan Abdul Hakim dan Yustiana mengundang Guntur Bumi untuk melakukan pengobatan massal di kediamannya di Balikpapan, Kalimantan Timur tahun 2012 lalu. Kala itu, Guntur Bumi datang bersama sang istri Puput Melati. Namun sayang, mantan pasien UGB itu syok bukan kepalang saat mengetahui beberapa perhiasannya yang ditaksir senilai hampir 200 juta itu lenyap. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, kecurigaan bahwa emas berupa gelang dan cincin itu telah berpindah tangan ke Guntur Bumi. Akhirnya terbukti setelah Guntur Bumi tertangkap di Bandara Sepinggan, Balikpapan saat hendak kembali ke Jakarta bersama barang bukti berupa satu set perhiasan emas. Lantas bagaimana awal mulanya kabar pencurian emas yang diduga dilakukan UGB bisa terjadi? Dan benarkah Puput Melati ikut terlibat dalam kejahatan yang diduga dilakukan suaminya? Seperti inilah kronologis terjadinya pencurian emas oleh Guntur Bumi yang dituturkan langsung oleh Abdul Hakim Rauf dan Yustiana saat ditemui di Balikpapan, Kalimantan Timur. Agustus itu tanggal 12. Tahun bulan puasa. Iya. Tahun 2012. Iya, jadi dari situlah tempatnya itu duduk pengobatan massalnya sampai jam buka puasa. Setelah buka puasa, kita sambil buka puasa waktu itu ya, karena sudah selesai pengobatan massalnya, baru dia bertanya sama saya, Bu Haji, apa CCTV itu sampai ke ke kamar, ke dalam kamar. Tapi saya bilang kalau masuk sampai ke dalam kamar kan tidak mungkin kan, karena itu saya bilang ituin sambil saya bercanda sama dia kan. Ya, karena waktu itu kan gelang 15 biji, cincin 3 saya, bapaknya 1. Gitu. Totalnya? Iya, kurang lebih 100 gram. Ini kan gelang ini kan di kamar. Tidak ada orang lain yang masuk di kamar kecuali tas Guntur. Ini penutup ini di lantai 2 di tempat istirahat sama istri. Berarti ini kan emas ini diambil, dibawa naik ke atas, baru dibungkus masukkan tas. Kalau kau tidak akui kesalahanmu, saya akan tahan semua. Nah, dia jawabnya, Pak Haji saya minta maaf, ini kelakuannya anak buah saya kayak begini. Saya bilang kalau begitu tangkap semua, saya bilang. Saya mau pulang, saya tidak bisa berbicara kayak begini. Akhirnya berdiri dia peluk saya, Pak.
dia peluk saya, Pak Haji tolong selamatkan saya, kasihan istri saya, kasihan anak saya. Nah, saya bilang saya kan cuma butuh pengakuan. Kalau kau malu ngomong di sini, kita ngomong di luar situ. Jadi saya bergeser sekitar 3 meter dari kursi. Memisahkan diri ya? Ya, dia ngomong, Pak Haji saya minta maaf, saya hilaf. Seperti Selain membeberkan aksi pencurian emas yang diduga dilakukan Guntur Bumi, korban juga membongkar bagaimana mereka memberikan sejumlah uang kepada mantan suami Puput Melati itu sebagai mahar pembayaran pengobatan alternatif dengan membeli seekor kerbau demi kesembuhan mereka. Tidak main-main, jika ditotal seluruhnya, biaya yang dikeluarkan korban mencapai hampir 1 miliar rupiah. Sungguh biaya yang teramat mahal untuk sebuah pengobatan alternatif yang bahkan tidak menjanjikan kesembuhan. Biaya semua itu rela mereka gelontorkan demi kesembuhan orang tua yang menderita penyakit kanker. Sayang, bukannya sembuh, namun pada akhirnya pasutri asal Balikpapan itu pun harus mengikhlaskan kepergian orang tua tercinta yang meninggal tak lama setelah Guntur Bumi tertangkap tangan mencuri emas mereka. Alhamdulillah waktu itu saya jam 12 malam ketemu langsung Ustaz Guntur. Nah, jadi saya ceritakan kronologisnya masalah penyakitnya orang tua. Dan dia merespon, dia lihat fotonya, perhatikan semua bahwa insya Allah penyakitnya masih bisa disembuhkan. Yang syaratnya itu hari, ya minimal kita harus beli hewan. Jadi waktu itu ditunjukkan di internet, diambil di laptop, ini fotonya. Nah, jadi awalnya itu 700 juta Pak. Iya. Tapi saya kan nego itu sampai di 250 juta. Karena saya nanti bisa menganalisa itu tas Guntur nanti setelah orang tua saya meninggal. Karena 10 hari terjadinya itu pencurian emas, itu orang tua saya meninggal. Saya mau tanya, meninggalnya kapan? Berobatnya kapan? Terus kemudian apakah yang meninggal menyatakan, saya korban UGB? Saya juga bingung gitu. Kadang-kadang orang yang meninggal sendiri tidak mengatakan dirinya korban UGB, kok ada orang yang mengatakan yang meninggal itu korban UGB? Ini kan aneh. Kecuali orang yang meninggal sendiri yang bicara, bahwasanya saya korban UGB, gitu. Jadi ini sesuatu yang sudah tidak masuk akal lagi. Tolonglah, kita di sini bukan orang bodoh dan jangan membodohi masyarakat. Ya kan, berobatnya tahun 2011, meninggalnya kapan? Tahun 2000 berapa meninggalnya? 40 hari itu. Apa? Setelah berobat berarti tahun 2011, 2012 dia meninggal, baru hari ini teriak-teriak korban UGB, kan nggak masuk akal. Gitu. Jadi bingung saya. Siapa sebenarnya yang gila? Kami di sini nih semuanya gila, apa sebelah sana yang teriak-teriak seperti orang gila gitu? Atas kerugian yang dialami, Abdul Hakim dan Yustiana berharap bisa menyeret Guntur Bumi ke balik jeruji besi penjara. Setelah sempat mengadu ke Mabes Polri, pasangan suami istri ini akhirnya melaporkan Guntur Bumi ke kantor polisi di Balikpapan dengan pasal berlapis, yakni penistaan agama, pencurian, dan pasal 379 tentang melakukan tipu muslihat sebagai mata pencarian. Tim pengacara Abdul Hakim dan Yustiana pun tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk menjerat Guntur Bumi. Kemunculan saya ini yaitu ingin bagaimana supaya MUI mengambil tindakan yang tegas dan Ustaz Guntur ini betul-betul juga di stop supaya tidak lagi korban-korban di belakang.